Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib Selasa malam Rabu hari ke-11 Februari bertepatan dengan 13 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriyah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tafsir dalam pembahasan tafsir Suratil Buruj. Dan insya Allah pada kesempatan petang ini akhir pembahasan dari tafsir Al-Buruj. Karena dari ilmu qiraah telah selesai di hari-hari yang lalu, maka ucapan Allah Jalla wa'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hal ataka hadisul junud. Maka ini qiraah dari Hasan Asim dan telah kita lewati di qiraah yang lain. Hal ataka hadisul junud dari qiraah Wars. Hal ataka hadisul junud qiraah Al-Kisai. Maka ayat ini maknanya hal istifham. Apakah telah sampai khobar kepada kamu wahai Muhammad tentang al-junud? Dan al-junud di sini adalah tentara-tentara besar yang menyelisihi para nabi. Dan faedah dari ayat ini barakallahu fikum, pengedepanan maf'ulun bih ataka hadisul junud, yang mana fa'il dalam keadaan mutaakhir dari maf'ulnya. Dan telah datang tafsir dari Amr ibn Maimun bahwa Nabi di saat mendengar perempuan membaca hal ataka hadisul junud faqama yastami', Nabi berhenti dan mendengar. Di saat membaca hal ataka hadisul junud, maka dikatakan oleh Nabi, na'am qad ja'ani, tentu telah datang khobar kepadaku tentang al-junud, tentang tentara-tentara yang besar yang menyelisihi para nabi. Namun khobar ini khobar yang dhaif. Pertama dari riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, dikeluarkan dari jalan Abi Ishaq As-Sabi'i an Amr ibnu Maimun. Maka di sini dhaif dari dua penyebab penyakit. Pertama, Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis, meriwayatkan dengan an-anah. Dan yang kedua, Amr ibnu Maimun, dia seorang mukhadram, tabi'i. Meskipun sahih tetapi dia tabi'i. Dan tabi'i periwayatannya kepada Nabi tidak pernah melihat Nabi dan mendengar dari Nabi, maka dia termasuk mursal. Maka ucapan Allah hal ataka hadisul junud, maknanya wahai Muhammad telah sampai kepada kamu khobar tentang tentara-tentara yang besar. Inilah dari makna ayat tersebut. Kemudian kita masuk kepada ayat ke-18. Fir'auna wa Thamud. Maka Fir'auna di sini dia badal, termasuk dari tawabi'. Apa itu makna tawabi'? Makna tawabi' adalah dari segi i'rab dia mengikuti yang sebelumnya. Dan tawabi' ini ada 4. Al-awwal atf. Maka semua yang ma'tuf, semua yang atf mengikuti yang ma'tuf. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Maka Zaidun ma'tuf kepada Muhammadun, dia mengikut. Muhammad marfu, dia marfu. Itu maknanya. Dan dari tawabi' juga di sini adalah badal. Dan badal maknanya pengganti, sehingga kalimat al-junud, para tentara-tentara itu, diganti dengan Fir'auna.
Maka Fir'auna badal dari Al-Junud. Wa Thamud, dan juga Samud. Dan Samud suatu kaum yang kufur kepada Allah, dan mereka kaum-kaum yang sangat besar. Dan mereka membangun dari bangunan-bangunan arsitektur yang sangat ajib di zamannya. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa ucapan Allah, hal ataka hadisul junud, telah sampailah kepada kamu khabar tentang orang-orang yang besar yang melawan para nabi. Diganti di sini siapa mereka al-junud? Disebutkan Fir'auna wa Thamud. Disebutkan terdahulu Fir'auna karena Fir'aun di zaman selain dari Arab, di zaman dari Nabi Musa, dan mempunyai pasukan yang sangat besar. Maka al-junud di sini tafsirnya adalah dia diganti dengan al-junud yang diinginkan adalah Fir'aun dan tentaranya Haman yang sangat besar. Maka ini penggantinya. Dan disebutkan Samud dikatakan oleh Arab dan Samud dari Arab. Maka kalau tadi dari Mesir dan juga tentara-tentara yang besar dari Arab. Dan di sini Samud disifatkan mempunyai keahlian arsitektur yang sangat tinggi, dan disebutkan bahwa badan-badan mereka juga besar, gagah dan tegap. Maka di sini pengganti dari al-junud, tentara-tentara yang menyelisihi Rasulullah yang diutus padanya, dan juga Fir'aun dan Samud sebagai penggantinya. Siapa yang mau jadi korban? Ditanya. Tapi bisa jawab. Hudzaifah. Rakiz minas su'al. Jangan asbun. Apa soalnya difahami, baru dijawab. Maka lihat di sini. Tadi dikatakan badal. Fir'aun wa Thamud badal min al-junud. Nah, maula. Wal badal yatba' al-mubdal minhu. Setiap badal mengikuti apa yang diganti dari harokat, terutama i'rab dari harokat, dan dari at-tadhkir wa ta'nis. Al-junud mudzakkar misalnya, berarti Fir'aun wa Thamud mudzakkar. Bas baqiya su'al minal harokat al-i'rab. Ma i'rab al-junud alladhi marra ma'ana mudhaf ilaih, na'am aula majrur. Walimada al-an Fir'auna wa Thamud huwa badal lakin mansub. Fir'auna mansub, Thamud mansub bil fathah. Mansub bil fathah li'annahu min al-ismi alladhi la yansarif. Yani mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Yani mansub huwa mansub. La majrur. Listaqul mansub. Ana muta'ammid aqul mansub huna. Muta'ammid alasan yani mansub seakan-akan. Wanta jawabnya mansub. Kaif mansub? Dia badal dari majrur. Kaif mansub? A'rib sawa kultulak, jangan asbun. Majrur bil fathah. Taib huna Fir'auna tabi', dia mengikuti dari apa? Al-junud. Al-junud majrur mudhaf ilaih. Sekarang Fir'auna wa Thamuda kenapa mansub? Nah, di sini mansub karena saya baca fathah, saya tidak tahu misalnya. Jawabnya apa? Majrur bil fathah. Taib majrur bil fathah. Jadi bukan mansub. Majrur. Kenapa majrur? Kenapa majrur? Majrurnya kenapa? Li'annahu badal. Pengganti dari al-junud. Al-ana su'al. Walimada mansub au afwan. Limada bil fathah. Hada huwal jawab. Karena ismul ladzi la yansharif. Baqiya soal dari mana sebabnya? Taib al-alamiyah wal ujmah. Idan Fir'auna wa Thamud. Baqiya soal Thamud al-an al-ujmah atau Arab? Thamud.
Samud dia adalah Arab, namun karena lebih dari 3 huruf, al-muhim seperti itu. Maka di sini keduanya mamnu minas sarf. Maka tahu sekarang bahwa Fir'auna bukan mansub. Kok Fir'auna di awal jumlah mansub? Khata laisa mansub, apa majrur. Taib di sini fathah. Majrur wa alamatu jarrihi al-fathah niyabah anil kasrah. Li'annahuma mamnu minas sarf. Al-alamiyah Fir'auna wal ujmah. Wa samuda naqul ma'tuf ila Fir'aun. Itu lebih selamat. Daripada misalnya tadi dia Arab atau tidak, maka samuda di sini ma'tuf kepada Fir'aun dan dia mamnu minas sarf juga. Wa samud di sini ma'tuf alal majrur, maka majrur. Li'annahuma mamnu minas sarf, keduanya. Dan dia badal dari al-junud. Maka kita mengetahui sekarang bahwa Allah telah mentafsirkan makna yang diinginkan al-junud. Hal ataka hadisul junud, telah sampai kepadamu wahai Muhammad berita tentang mereka orang-orang yang besar, mempunyai tentara-tentara yang menyelisihi para nabi. Maka dibadalkan dengan mereka lah Fir'auna wa Samud. Adapun ucapan Allah yang berikutnya ke-19, balil ladina kafaru fi takdzib. Maka kalimat bal asalnya dia sukun. Maka bal adalah harf mabni ala sukun. Lah kok di sini kasrah bali? Jawabnya al-kasrah di sini dikarenakan iltiqa baina sakinain. Jadi pas dibaca balil ladina, maka dia kalau waqaf bal alladina kafaru fi takdzib. Jika diwaqafkan bal seperti itu. Namun karena bersambung dan iltaqa baina sakinain alladina, maka balil ladina. Bal harfu idrob, dan dia karena harf la mahalalahu minal i'rob. Alladina telah terulang-ulang ismun mausul, dan karena dia ism dia menduduki i'rob. Lalu apa i'robnya? Terlihat dari jumlah di sini. Bahwa bal adalah harf, berarti alladina ismun di awal jumlah. Apa namanya? Mubtada. Dengan hamzah, bukan dengan ain, jadi mubtadi'. Maka dia mubtada mabni alal fathah fi mahali rafa mubtada. Balil ladina kafaru, di sini kembali kepada permasalahan i'rab fi'lun madhi. Telah kita lewati i'rab al-basriyin dan al-kufiyin. Silahkan pilih. Kalau saya memilih i'rabnya al-basriyin karena dalam permasalahan lughah khilaf tidak bermasalah, tidak menyebabkan khilaf dalam permasalahan halal dan haram, tidak menyebabkan khilaf permasalahan bid'ah dan sunnah, tidak permasalahan khilaf di nahwu menjadi kafir dan muslim, tidak. Maka kafaru fi'lun madhi mabni ala apa? Kamu menginginkan basriyun mudah, langsung mabni ala dom. Kafaru kembali kepada lamul fi'li ra, berarti mabni ala dom. Lalu al-kufiyun bagaimana? Mereka semuanya mabni alal fathah. Lalu di sini gimana fathahnya nggak ada? Itulah yang bikin mereka capek. Jadi mabni alal fathah. Loh kok mabni alal fathah? Kan kafaru nggak ada fathahnya. Jadi mabni alal fathah mana aming duhuriha lisikol likada walikada. Nah ini dia yang bikin capek. Pokoknya mabni alal fathah. Tapi fathahnya mana? Muqaddarah. Jadi mabni alal fathah al muqaddarah mana aming duhuriha lisikol
lil harakah al munasabah dan li ta'adzur. Maka di sini capek. Adapun madhab al-Basriyun mudah. Lihat akhir dari lamil fi'li. Kafaru. Berarti ro. Ro-nya apa? Kafaru. Kafaru. Berarti ro-nya dhammah mabni ala dhamm. Taib. Kalimat yang lain misalnya masih kafaro. Kafartum. Kafartum. Jadi gimana? Kafartum. Ro-nya sukun. Iya, jadi mabni ala sukun. Mudah. Wal ta dhamir fi mahali rafa fa'il wal mim lil jama'. Jadi kafartum dan kafaru dan juga yang lainnya di i'rab dengan mudah. Maka kafaru kembali kepada i'rab al-Basriyun fi'lun madhi mabni ala dhamm. Lalu wawunya apa? Waw jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafa fa'il. Jadi kafaru waw di sini fa'il. Jadi mereka orang-orang yang kufur kepada Allah. Fi takdzib fi harfi jar dan takdzibin ismun majrurun bi fi. Walamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah. Dan fi takdzib jar majrur menduduki dari posisi fi mahali rafa khobar dari mubtada. Mana mubtadanya tadi? Alladzina. Maka alladzina yang orang-orang yang mubtada fi takdzib jar majrur khobarnya. Maka dari sini kita memahami i'rab dan bisa menerjemahkan dengan baik dan benar, dan bal tadi harful idrob, maka maknanya memanglah seperti itu. Maka pantaslah, memanglah. Balil ladina kafaru, maka memang begitulah orang-orang kufur itu. Fi takdzib, selalu mendustakan pekerjaannya itu. Itu maknanya. Maka di sini juga menjelaskan dari Al-Junud, Fir'aun wa Thamud, balil ladina kafaru fi takdzib. Maka mereka itu memang seperti itu. Tentara-tentara Fir'aun wa Thamud dan yang lainnya itu kesukaannya adalah fi takdzib, selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Adapun ucapan Allah di ayat ke-20, wallahu min waraihim muhit. Maka ini qiraah jumhur. Wallahu min waraihim muhit. Adapun qiraah di sini terjadi khilaf, di antaranya qiraah Warsh dan Hamzah dibaca dalam keadaan isba' waraihim karena mad wajib muttasil. Wallahu min waraihim muhit. Dan di sana ada qiraah yang berbeda juga di sini. Qiraah siapa? Ashabul mim al-jama' atau ashabus silatil mim al-jama' Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Maka mereka tidak bisa membaca him. Bukan Abu Ja'far dan Ibnu Katsirnya yang tidak bisa, tetapi perwakilan dari Arab. Maka mereka mewakili dari Arab tidak bisa membaca him. Lalu apa? Himu. Maka dibaca min waraihimu muhit. Waraihimu muhit. Ini syahidnya. Maka ini qiraah dari Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Yang keduanya dibawa menjadi perwakilan dari Arab yang tidak bisa membaca domir him. Maka alaihim tidak bisa. Bisanya alaihimu. Alaihim saja. Jangan alaihimu. Alaihim. Dibaca lagi alaihimu. Tidak bisa. Berhenti pada him. Maka oleh sebab itu tadi kita membaca Al-Fatihah juga dari qiraah
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihimu 2 kali. Kenapa? Karena memang sebagian Arab tidak bisa menyebutkan alaihim dalam keadaan berhenti pada mim. Dan bukan hanya itu saja. Selain dari Arab tidak bisa berhenti pada mim sukun, juga bahkan mereka tidak bisa berhenti pada kasroh. Seperti qiraah, siapa yang tidak berhenti pada kasroh? Yang kita wakilkan dari Arab, Yaqub al-Hadrami misalnya. Dan begitu pun dari qiraah Hamzah az-Zayyad. Maka dibaca alaihum. Maka kelompok Arab sebagian tidak bisa membaca him. Bisanya hum. Jadi mereka mengatakan yang lain alaihim. Mereka tidak bisa membaca alaihim. Bisanya alaihum. Maka di Al-Quran pun dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti itu. Jadi yang kalian baca dari Hafs an Asim dengan kasroh, di sana ada qiraah yang lain dengan dhammah, dan ini semuanya kembali kepada Arab dan semuanya benar karena Nabi mengatakan unzilal Quran ala sab'a ahrufin. Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek Arab. Alaihum benar, alaihim benar, alaihimu benar. Jadi ada yang sukun, ada yang kasroh, ada yang dhammah, dan ada yang didomahkan, bukan sukun. Alaihim, tapi alaihimu. Maka inilah dari dialek Al-Quran yang ada. Maka di dalam ayat ini pun wallahu min waraihimu muhit. Ini qiraah Abu Ja'far dan qiraah dari Ibnu Katsir. Maka bagaimana artinya, tafsirnya dengan masuk kepada i'rab. Wallahu, waw di sini harfu istinaf. Apa maknanya? Menunjukkan dia di awal jumlah. Karena beda kisahnya dengan yang lain. Berbeda dengan kisah hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladina kafaru fi taqdzib. Selesai. Tidak ada hubungannya dengan ayat yang lalu. Maka waw di sini dinamakan waw istinafiyah, menunjukkan kalimat atau jumlah yang datang setelahnya dalam keadaan berbeda dari yang lainnya. Wallahu, maka lafdzul jalalah Allah marfu di sini. Mubtada marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Mi waraihim, min harfi jar, wara ismun majrurun bimin. Mi waraihim, dan warai ismun majrurun bimin, alamat jarhinya kasrah, dan him maka ha dhamir muttasil mabni alal kasri fi mahali jar mudhaf ilaih. Wara dalam keadaan mudhaf, warai dalam keadaan mudhaf, him maka ha mudhafun ilaih. Wal mim lil jam' min waraihim muhit, maka muhit di sini khobar dari mubtada lafdzul jalalah Allah. Wallahu min waraihim muhitun. Maka muhitun khobar mubtada marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Maka di sini muhit dia khobar dari lafdzul jalalah Allah. Di sini kita bisa mengartikan dengan baik dan benar wallahu. Maka waw istinafiyah tidak diartikan karena dia maknanya di awal jumlah, tidak diartikan seperti ataf dan, tidak. Maka wallahu Allah seperti itu. Kita terjemahkan Allah mi waraihim muhitun. Maka Allah mubtada dan
Lafzul jalalah Allah mubtada dan muhit khobarnya. Maknanya Allah muhitun. Allah itu melingkupi. Makna muhit adalah melingkupi dari segala ilmunya apa-apa dari makhluknya. Maka makhluknya yang hidup di zaman 2025 masuk kepada muhit Allah. Masuk kepada pemeriksaan dan ilmu Allah. Dan manusia yang hidup di zaman 1500-an. Sekarang 2000-an. Yang dulu hidup 1500. Maka 5 abad yang lalu. Itu di bawah dari muhit. Pengawasan Allah. Dan bahkan yang hidup di awal penciptaan manusia seperti Adam. Dan bahkan mereka yang hidup di akhir zaman kelak, in the doomsday, in the end of the world, di hari dari berakhirnya dunia ini, di hari doomsday kiamat, maka mereka juga dalam muhit Allah. Maka makna dari wahuwa miwaraihim muhit, maka wahuwa Allah itu muhitun. Khobarnya langsung kita kedepankan, misalnya wallahu muhit, dan Allah itu maha meliputi atas ilmunya miwaraihim, dari apa-apa yang ada pada mereka dari makhluk. Maka kalau begitu, karena muhit i'rabnya tadi adalah khobar, jadi kita terjemahkan Allah meliputi dengan ilmunya miwaraihim, dari apa-apa makhluk yang ada padanya. Maka maknanya seperti itu. Maka di saat kita menjadikan muhit sebagai khobar, maka seperti di pelajaran yang lalu, wa huwa yubdi wa yu'id, wa huwa al-ghafuru al-wadudu dzul arsy al-majid, al-majidu fa'alun lima yurid. Maka sama seperti ini, bahwa huwa itu adalah mubtada, ghafuru, al-ghafuru khobar pertama, al-wadudu khobar kedua, dzul arsy khobar ketiga, al-majidu khobar keempat, fa'alun lima yurid khobar yang kelima. Maka Allah diberikan khobar-khobar, dan apa faidahnya dari khobar? Sifatnya. Begitupun di sini. Wallahu muhitun, dikedepankan sekarang khobarnya dari jar majrur. Maka wallah muhit, Allah itu maha meliputi sifatnya miwaraihim, atas hamba-hambanya. Maka dari sini al-muhit, catat, dia dari sifat Allah. Allah mensifatkan atas dirinya di dalam ayat ini bi annahu muhit, bahwa Allah itu muhit. Dan makna muhit, qad ahata bi kulli syai'in, bahwa telah masuk kepada ilmunya, semuanya diketahui. Itu makna muhit. Allah melingkupi dengan ilmunya. Maka al-muhit kalau begitu sifat apa? Sifat dzatiyah. Maka al-muhit sifat dzatiyah yang selalu bersambung kepada Allah. Bukan sifat fi'liyah yang kadang-kadang Allah melaksanakannya dan kadang-kadang Allah meninggalkannya. Namun muhit adalah sifat dzatiyah yang selalu. Seperti apa contoh sifat dzatiyah? Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Selalu Allah itu sifatnya maha penyayang. Dan juga Al-Ghafur, Al-Wadud, sifat mengampuni dan menyayangi, sifat yang terus. Dan juga sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika, Allah dengan wajahnya yang dzul jalali wal ikram. Maka ini bukan sifat fi'liyah. Lalu sifat fi'liyah seperti apa? An-nuzul. Di hadis yang muttafaqun alaih yang kita lewati di pelajaran Lamiyah Syekhul Islam, innallaha yanzilu fi kulli thuluthil lail ila sama'i dunya
Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Allah itu turun kepada langit dunia kapan? Di sepertiga malam terakhir. Itu dia sifat fi'liyah. Fahim? Maknanya Allah yaf'alu bimasyiatihi. Laisa sifat datiyah. Sifat datiyah terus bersambung dengan Allah seperti Allah indahu ilm. Maka ilmu Allah terus. Maaf, bukan menghina, tidak ada sama sekali, cuman tidak ada misalnya Allah itu dalam waktu tertentu dalam keadaan tidak berilmu. Itu maknanya. Jadi sifat ilmu, sifat datiyah, Allah selalu mengetahui, dan begitu pun muhit. Muhit adalah bagian dari ilmu yang maknanya ilmu Allah meliputi seluruh hambanya. Maka Allah mengetahui yang terjadi sekarang, now, the last, and forever. Allah mengetahui yang sekarang dan yang terdahulu dan yang akan datang dan selamanya. Maka ini sifat al-muhit adalah sifat Allah itu meliputi dengan ilmunya. Dan al-muhit dengan alif lam, al-muhit itu nama Allah. Dan seperti di pelajaran yang lalu yang antum telah mencatatnya, bahwa nama Allah diambil dari sifatnya. Maka nama Allah Asmaul Husna, nama Allah yang sangat baik, yu'khadu min sifatihil ulya, hadhil qaidah. Diambil dari sifatnya yang mulia. Contoh, Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena sifat-sifat Allah yarhamu bi ibadihi. Allah merahmati hambanya sehingga diambillah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Misal di surat Ad-Dariyat, Huwa Ar-Razzaqu, Dia Maha Pemberi rizki. Diambil dari mana? Dari Allah yurziku mayasya. Yungfiku kaifa yasha. Allah memberikan rizki dan memberikan nafkah kepada siapa yang Allah inginkan. Maka menamakan dirinya dengan Ar-Razzaq, Maha Pemberi. Dan juga di pelajaran yang lalu, wa huwal ghafuru. Kenapa Allah menamakan dirinya Al-Ghafur? Karena yaghfiru dunuba ibadihi. Karena Allah mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya. Dari sini kita memberikan kaidah bahwa Asmaul Husna, Allah memberikan nama-nama yang mulia itu dikembalikan dari sifat al-ulya, sifat yang tinggi. Karena sifat-sifat yang tinggi, Allah memberikan nama atas dirinya. Fahimtum? Dan ini berbeda dengan makhluk. Makhluk dinamakan mungkin mulia namun sifatnya buruk. Si fulan dinamakan centeng pasar itu namanya si soleh. Padahal dia centeng pasar, tukang malak, bertato, hidungnya ditindik bagaikan kebo, kemudian kepalanya dibotak, kecuali di tengah bagaikan Sonic the Hedgehog. Maka semuanya sifat-sifat yang buruk. Namun namanya siapa? Si soleh datang. Awas, awas, si soleh datang. Namanya keren, si soleh. Tapi sifatnya jauh. Inilah bedanya Allah dengan makhluk. Allah menyifatkan atas dirinya tadi al-muhit, di mana dia yuhitu bi ilmihi, itu maknanya, dan memberikan nama al-muhit seperti di ayat ini, wa huwa mi waraihim muhit, bahwa dia itu atas seluruh hamba-hambanya muhitun, Allah itu mengilmui segalanya. Maka setelah kita mengetahui al-muhit, nama untuk Allah diambil dari sifat yuhitu bi ibadihi, meliputi ilmu dari seluruh hambanya, maka mana dalil bahwa Allah itu mempunyai sifat al-muhit? Maka di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca, wallahu muhitun bil kafirin, wallahu muhitun bil kafirin. Tadi bil kafirin qiraah Wars, bil kafirin qiraah jumhur.
Maka wallahu muhitun, ini poin pendalilannya. Wallahu muhitun. Maka Allah itu muhitun, sama seperti ayat tadi. Wa huwa mi waraihim muhitun. Bahwa Allah itu dengan ilmunya meliputi atas segala makhluknya. Dan di dalam surat yang lain lebih jelas lagi. Kalau tadi muhitun, di sini lafadznya lain. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Di sini penjelasan dari makna muhit. Maka maknanya bahwa sungguhnya Allah itu qad ahata, telah meliputi seluruh makhluknya itu bikulli syai'in ilman, dalam keadaan ilmunya. Jadi ilmu Allah itu maha luas, meliputi. Siapa yang tadi tidak melaksanakan sholat maghrib, Allah mengetahui. Siapa tadi yang tidak melaksanakan demikian-demikian dari kewajibannya, Allah mengetahui. Dan siapa tadi yang maghrib makan untuk berbuka puasa, itu pun Allah ketahui. Maka qad ahata bikulli syai'in ilma di surat At-Talaq. Maka di sini dua ayat ini menjadi pendalilan wallahu muhitum bil kafirin. Dan juga wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan juga ayat ini wallahu mi waraihim muhit. Tiga ayat ini menjadi pendalilan bahwa muhit adalah sifat untuk Allah. Dan makna dari muhit disebutkan oleh para ulama banyak, bahwa al-muhit huwa alladhi ahatat qudratuhu bi jami' khalqihi wa huwa alladhi ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Maka Allah itu yang membatasi makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Semua yang terjadi pada makhluknya. Ada yang meninggal, ada yang baru hidup. Ada yang sakit. Ada yang dalam keadaan baik. Semuanya atas ilmu Allah. Ini makna dari wallahu mi waraihim muhit. Maka dia adalah muhitun itu khobar. Sehingga bisa kita terjemahkan, dikedepankan wallahu muhitun mi waraihim. Diartikan maka Allah itu meliputi dengan ilmunya mi waraihim, dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Maka selesai dari ayat ke-20. Masih ada lagi 2 ayat lagi. Masih ada waktu. Kita masuk kepada ayat ke-21. Bal huwa Qur'anum Majid. Maka ini qiraah siapa? Qiraah jumhur. Dan di dalam ayat ini ada yang berbeda satu qura. Siapa? Satu dari qura. Qiraah siapa? Ibnu Katsir. Dibaca dalam keadaan apa? Jadi dibaca dalam keadaan alif. Diganti hamzah Quran menjadi Quran. Maka qiraah yang kedua, bal huwa Quranum Majid. Quran. Dan ra-nya mufakhamah karena dia ra dalam keadaan fathah dan ditambah mad tabi'i. Dan Quran dalam keadaan mad tabi'i 2 harokat. Adapun di sini jumhur tidak ada mad tabi'i karena Quran. Quran. Maka di sini Quran qiraahnya Ibnu Katsir, dan telah kita lewati dalam pembahasan qiraah, bukan di sini tempatnya. Bal huwa Qur'anum Majid. Bagaimana tafsirnya dan artinya? Maka bal harfu atf li idrob. Maka huwa dhamir rafa munfasil mabni ala al-fathah, huwa fi mahali rafa mubtada. Huwa mubtada. Mana khabarnya? Qur'anun. Qur'an huwa marfu wala matrafihi adhamah dhahirah wa huwa khabar. Maka huwa mubtada, Qur'anun khabarnya.
Lalu Majid, kenapa marfu? Marfu kenapa? Karena sifat untuk Al-Quran. Di sini tidak lagi sifat untuk lafdzul jalalah Allah. Kenapa? Pertama, telah kita bahas permasalahan Majid di ayat yang lalu, bahwa dia sifat untuk Allah, seperti di ayat yang terdahulu. Dzul arsy majidun. Maka majidun kembali kepada sifat du. Allah yang dzul arsy, maka majidun adalah sifat untuk Allah. Namun di sini tidak dikembalikan kepada huwa, wa huwa, yakni Allah. Tidak, bukan Allah di sini. Huwa adalah mubtada, domir kembali kepada Al-Quran. Maka dia adalah Al-Quran. Lalu Majid bukan sifat untuk Allah, tidak ada. Untuk Quran, maka Quran juga Majid, mulia. Maka di sini Majidun na'at, sifat untuk Quran, marfu wala matrofihi ad-dhammah ad-dhahirah ala akhirih. Maka maknanya bal huwa Qur'anum Majid. Bal tadi dikatakan dengan idrob, maknanya membantah dari pemikiran mereka. Maka di sini membantah bagaimana disebutkan oleh mufassirun seperti At-Tabari dan yang lainnya, bahwa ucapan bal, maka tidaklah ini takdziban dari Allah Jalla wa'ala kepada manusia-manusia kufar Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu syairun, bahwa Al-Quran karya dari Muhammad, hasil dari syair, atau Al-Quran itu saja pantun. Maka dibantah oleh Allah. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan dia adalah wahyu, Quran yang mulia. Maka kalimat bal di sini dipakai dalam keadaan membantah ataupun menegaskan, seperti di dalam tafsir ayat yang sebelumnya, balil ladina kafaru fi taqdib. Setelah menjelaskan Fir'aun wa Tsamud bahwa mereka adalah tentara-tentara yang besar yang menyelisihi para nabi, balil ladina kafaru fi taqdib, maka yang demikianlah, memang begitulah. Dari sifat orang-orang kafir musyrik itu fi taqdib, dalam keadaan berdusta dari ayat-ayat Allah. Maka begitupun di sini. Bal huwa Qur'anum Majid. Di sini bantahan Allah bagi mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan Muhammad, dia karya sastra, maka terbantah dengan waqi' bahwa Nabi Muhammad ami, tidak membaca dan tidak menulis. Maka tuduhan mereka itu semuanya palsu. Semua orang yang mengatakan Nabi Muhammad penyair itu salah. Dan mereka tahu kalau mereka hanya berbicara dusta. Karena Nabi Muhammad tidak baca tulis. Maka lihat bagaimana Allah menyelamatkan agama ini. Allah tidak menjadikan Rasul dari orang yang baca tulis. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang ingin jadi Nabi, jangan belajar. Mengangon kambing saja, ngarit. Karena mengangon kambing, nggak bisa baca tulis, bisa jadi kamu akan jadi nabi. Makanya jangan sekolah yang tinggi-tinggi, profesor, doktor. Para nabi tidak dari profesor, doktor, karena nanti akan membuat hasil karya dari pemikirannya profesor, doktor, karya sastra yang bukan dari wahyu. Maka terbantah mereka orang-orang yang di zamannya mengatakan Nabi Muhammad itu membuat syair. Maka disebutkan syairun majnun, penyair yang gila. Allah musta'an. Mereka mengetahui bahwa ini semua salah. Ini hanya mendiskreditkan nama Nabi agar Nabi itu dijauhi. Itu saja. Dan mereka tahu kalau ini dusta. Subhanallah.
Maka di sini Allah menafikan, mendustakan mereka, bal huwa Qur'anum Majid. Di saat mereka mengatakan Al-Quran itu adalah syair dan pantun, maka dibantah, tidak, bahkan dia Al-Quran Al-Majid Al-Karim. Maka telah datang tafsir salaf dengan sanad yang sahih. Pertama dari Qatadah dengan sanad yang ma'ruf, haddatsana Bishr ibnu Mu'ad an Yazid an Sa'id an Qatadah. Bal huwa Qur'anun Majid yaqul Qur'anun Karim. Maka makna Majid adalah Karim. Jadi Al-Quran Al-Karim. Dan telah datang tafsir dari Sa'id ibnu Jubair, yang mana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnul Ala, haddatsana Ibnu Yaman an Ash'ath ibni Ishaq an Ja'far an Sa'id ibni Jubair. Di dalam ucapan Allah bal huwa Qur'anun Majid qala Qur'anun Karim. Maka mahaluh sanad ini Abu Quraib Imam. Ibnu Yaman adalah Yahya ibnu Yaman al-Ijli al-Kufi. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-9 dan dia rawi yang saduk. Telah disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan didhaifkan oleh An-Nasa'i. Dan Imam Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini, menyambung dari keduanya, dari pendhaifan sebagian dan yang mensikohkan, maka dia mengatakan saduk, bahwa dia rawi yang saduk. Dan disikohkan pula oleh Yaqub Ibnu Syaibah, Al-Khulasah, Ibnu Yaman, Yahya Ibnu Yaman di sanad ini adalah rawi yang saduk. Maka tadi hadatsana Abu Quraib, hadatsana Ibnu Yaman. Siapa? Yahya Ibnu Yaman, saduk. Kemudian hadatsana Ash'ath Ibnu Ishaq. Adapun Ash'ath Ibnu Ishaq telah disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya. An Ja'far. Siapa Ja'far? Ja'far Ibnu Abil Mughirah, yang merupakan murid dari Sa'id Ibnu Jubair. Maka Ja'far an Sa'id Ibnu Jubair. Maka Ja'far di sini Ibnu Abil Mughirah rawi yang sikoh, disikohkan oleh Imam Ahmad. Dan Sa'id Ibnu Jubair murid dari Ibnu Abbas. Maka apa dikatakan oleh Sa'id Ibnu Jubair? Bal huwa Qur'anun Majid ay bal huwa Qur'anun Karim. Maka telah datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih dan dari Sa'id Ibnu Jubair dengan sanad yang hasan, karena tadi Ibnu Yaman, Yahya Ibnu Yaman, saduk hasanul hadis. Maka inilah dua dari tafsir salaf, bahwa yang diinginkan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid adalah Al-Quran Al-Karim, dan dia bukan dari syair, karya Nabi, kumpulan pantun, asy-syaja', bukan. Tetapi dia Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang terakhir, Al-Mu'adzin yu'adzin. Sekarang kita masuk kepada ayat yang terakhir. Setelah selesai dari bal huwa Qur'anun Majidun, maka sekarang kita masuk kepada akhir dari ayat fi lauhim mahfuz. Maka di dalam ayat ini fi lauhim mahfuz, fi harfi jar mabni ala as-sukun, lauh ismun majrurun walamatu jarrihi al-kasrah. Fi lauhin, maka dia tercatat pada lauh, pada tempat catatan. Dan lauh di sini kemudian di dalam qiraah yang kita baca fi lauhim mahfuz, dalam keadaan mahfudin kasroh. Maka inilah qiraah jumhur. Dan perlu diperhatikan ada dua qiraah di sini. Dan dulu di waktu pelajaran qiraah kita tidak terdeteksi karena kebanyakan di akhir ayat. Maka di akhir ayat kebanyakan kita sukunkan. Maka di sini ada dua qiraatan. Qiraah yang pertama qiraah jumhur dengan kasroh.
Seperti yang kita baca di sini fi lauhim mahfuzin. Dan ini qiraah jumhur semua kecuali beberapa kelompok. Maka semua di sini maksudnya adalah Hasan Asim dan yang lainnya dengan kasroh. Dan di sana ada qiraah yang lain dari qiraah Ibnu Katsir Al-Makki dan juga qiraah Al-Madaniyin seperti Abu Ja'far Al-Madani dan Nafi', Wars An-Nafi' Al-Madani. Dari qiraah Wars An-Nafi', maka Nafi' Al-Madani. Maka di sini dibaca dalam keadaan mahfudun fi lauhin mahfudun. Maka birafa dari qiraah ini kembali kemana? Kok bisa marfu fi lauhin mahfudun? Maka marfu kembali kepada Al-Quran. Wa huwal Qur'anu majidun. Maka kembali kepada kalimat Quran. Maka bal huwa Qur'anun, di sini Qur'anun khobar. Maka di dalam qiraah Nafi' dan Ibnu Katsir dan Abu Ja'far fi lauhin mahfudun, maka mahfudun i'rabnya marfu, dia adalah sifat dari khobar bal huwa Qur'anun mahfudun, bahwa dia adalah Quran yang sifatnya mahfudun, dijaga. Maka inilah dua qiraah yang berbeda. Maka dari dua qiraah ini i'rabnya pun berbeda. Fi lauhin mahfudin, maka mahfudin majrur bagi qiraah jumhur, maka dia sifat untuk lauh. Fi lauhin, maka Al-Quran itu fi lauhin, disimpan pada lauh yang sifatnya mahfud, sifatnya itu terjaga. Adapun qiraah yang kedua fi lauhin mahfudun, bukan sifat untuk Al-Quran, sifat untuk lauh, tetapi dia sifat Al-Quran, bal huwa Qur'anun majidun. Nah, Qur'anun yang khobar marfu ini sifatnya mahfudun. Jadi mahfud ada dua sifat. Untuk qiraah kasrah sifat untuk lauh, bahwa lauh mahfud, lauh tempat catatan Al-Quran itu terjaga. Dan begitu pun dari Al-Quran, wa huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfudun, maka mahfudun sifat untuk Quran yang terjaga. Maka makna dari mahfud yang terjaga kembali kepada lauh yang terjaga fi lauhin mahfud, dan Qur'anun bal huwa Qur'anun mahfudun, dan dia Quran yang terjaga. Maka sifat terjaga ini kembali kepada dua, ima kepada lauh dan ima kepada Quran. Maka adapun lauh itu apa? Telah ditafsirkan oleh para ulama, dia adalah apa-apa yang ditulis, umul kitab, yang dijaga oleh Allah. Maka telah datang tafsir dari Qatadah dari jalan Muhammad ibnu Bashar. Siapa Muhammad ibnu Bashar? Bundar. Hadatsana Yahya, dohirnya Ibnu Sa'id Al-Qattan. Hadatsana Sufyan an Mansur an Mujahid. Semua rijalnya thiqat. Fi lauhin ay fi ummil kitab. Maka fi lauhin, Al-Quran itu fi lauhin,
pada umul kitab, segala yang ditulis oleh Allah disimpan di sampingnya, indal ars. Dan telah datang juga dari Qatadah, dari jalan yang lain, dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid an Sa'id an Qatadah, fi lauhin mahfud ay mahfudun, lauh itu indallah. Maka dari Qatadah dengan dua sanad yang sahih, makna dari lauh adalah umul kitab, segala yang dicatat dan disimpan di sisi Allah. Dan adapun lauh di sini memang dia mempunyai sifat-sifat tertentu yang telah disifatkan bahkan oleh Allah. Seperti Allah sebutkan di Al-An'am, wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Ini dia sifat dari lauh mahfud. Maka tidak ada habbah, suatu biji yang kecil di dalam kegelapan, di dalam tanah, dan perkara-perkara yang basah dan yang kering dari apa yang ada di muka bumi ini, kecuali fi kitabin mubin, kecuali sifatnya telah Allah ketahui dan tercatat di lauh mahfud. Maka ini yang diinginkan dengan ayat surat Al-An'am 59 ini, wa hadzal kitab huwa lauhul mahfud illa fi kitabin mubin. Makna kitab di sini lauh mahfud. Dan juga di dalam surat Yasin, maka di dalam surat Yasin pun Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan imamin mubin juga lauh mahfud. Al-imam di sini imamun mubin, maka fakullu syai'in maktubun fi lauh mahfud. Maka di dalam dua ayat ini sifat untuk lauh mahfud tadi. Wa huwa Qur'anum majidun fi lauhin mahfud. Nah, lauh mahfud itu semua yang dicatat dari kejadian-kejadian ditulis oleh Allah dan dijaga padanya di lauh mahfud. Dan pendalilan dari Al-Quran tadi jelas di dalam dua ayat di surat Yasin dan juga di dalam surat Al-An'am. Maka telah datang pula tentang sifat lauh mahfud ini di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah yang ma'ruf, lama khalaqal khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu alal ars inna rahmati golabat godobi. Bahwa sungguhnya di saat Allah menciptakan makhluk, maka memerintah kepada kolam uktub, maka ditulis semua ditulis di catatan lauh mahfud itu, wa huwa wad'un indahu, maka disimpan di sisi Allah di al-ars. Inna rahmati taglibu godobi, maka rahmat Allah itu lebih dominan dari kemurkaan Allah. Maka di sini menjadi jelas lauh mahfud itu semua yang dicatat fi lauhin mahfud, maka dicatat di lauh mahfud semua yang ada dan terjadi. Dan begitupun Al-Quran kalamullah fi lauhin mahfud. Kemudian telah datang di sana tafsir yang menjelaskan bal huwa Qur'anum majid fi lauhin mahfud innal lauhal mahfud alladzi dzakarallah bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfud fi jabhati Israfil. Bahwa lauh mahfud itu yang terjaga dari catatan-catatan yang telah dicatat oleh Allah, itu dijaga, disimpan di jabhati Israfil, di mana di kening Israfil. Maka datang athar seperti ini dari Anas ibnu Malik, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari
dari jalan Amr ibnu Ali al-Fallas, imam, sami'tu Qurrah ibnu Sulaiman, haddatsana Harb ibnu Suraih, haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas ibni Malik. Maka di sini sanadnya dhaif. Dan telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di silsilah ad-dhaifah. Maka Syekh mengatakan Qurrah ibnu Sulaiman al-Jahdami. Maka di sini dalam keadaan majhul. Hadis ini dhaif. Qurrah tadi ibnu Sulaiman al-Jahdami dalam keadaan majhul, dan Muawiyah ibnu Saleh yang meriwayatkan darinya juga sadukun yuhti, ataupun Harb ibnu Suraih sadukun yuhti. Maka sanad ini sanad yang dhaif. Alhamdulillah. Dan Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan dari athar seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari bapaknya Abu Hatim, hadatsana Abu Saleh, hadatsana Muawiyah ibnu Saleh, anna Abal A'yas wa huwa Abdurrahman ibnu Salman qala ma min syai'in qadallahu al-Qur'an fama qablahu wa ma ba'dahu illa wa huwa fi lauh mahfud wa lauh mahfud baina ainai Israfil. Maka begitupun di dalam hadis ini, hadis yang datang dari Anas ibnu Malik, maka sanadnya juga dhaif. Karena ada Abu Saleh Katibul Laits dan dia rawi yang dhaif. Dan juga Abal A'yas di sini dalam keadaan majhul. Maka dua jalan yang berbeda-beda tidak mengangkat kepada derajat hasan, karena di sini ucapan dari Anas dhaif dan juga ucapan dari Abal A'yas bukan dari Anas. Maka keduanya menceritakan filauhin mahfud, bahwa dijaga catatan-catatan itu di kening di antara dua mata Israfil. Maka hadis ini hadis yang tidak benar. Yang benar dan menyelisihi juga hadis ini dari hadis-hadis yang sahih. Yang sahih adalah di hadis muttafaqun alaih, bahwa kataballahu kulla syai'in summa wada'ahu indahu indal ars aw alal ars, bahwa Allah mencatat segala sesuatu oleh kolam yang mencatatnya, diperintahkan oleh Allah. Maka setelah itu kitabnya itu disimpan di sampingnya di ars, bukan di kening dari Israfil. Adapun kening dari Israfil tadi sanadnya dhaif. Maka ini makna dari filauhin mahfud. Maka dicatat segala urusan kehidupan kita ini filauhin mahfud, pada catatan yang disimpan di sisi Allah. Maka inilah yang bisa kita berikan dari ilmu tafsir. Dan dengan ini selesailah tafsir dari surat Al-Buruj. Dan insyaallah di waktu yang akan datang kita masuk kepada surat yang baru, surat At-Tariq. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa